Hai Sobat Inklusif, kembali lagi bersama kami dalam audiobook Kopinus di Alkisah Jilid 2. Selamat menikmati. Pagi ini terasa sangat indah. Carlos, seorang anak laki-laki berkulit coklat, matanya seperti bintang kejora, dan yang dikenal dengan senyumnya yang manis. Usianya menginjak 9 tahun kelas 3 sekolah dasar. Carlos bersiap-siap untuk bermain sepeda karena hari ini merupakan libur sekolah. Di luar sudah banyak teman-teman Carlos menunggu. Mereka berencana akan berkeliling kompleks pagi ini. Lalu mereka akan sarapan bersama di rumah Carlos. Karena ia ulang tahun hari ini. Ibunya membuat nasi kuning untuk ia nikmati bersama-sama dengan teman-teman dan keluarga kecilnya. Puas bersepeda, mereka langsung menuju rumah Carlos. Ibu Carlos sudah menunggu dengan tumpeng kecil yang sudah dihias dengan sangat indah. Setelah melakukan berdoa bersama, Happy Birthday! Mereka pun menyantap nasi kuning sambil bersenda gurau. Tak lupa, sari buah jeruk menemani mereka semua di cuaca yang panas itu. Menjelang siang, teman-teman Carlos pamit untuk kembali ke rumah masing-masing. Ketika Carlos sedang membantu ibunya membereskan sisa pesta kecilnya, tiba-tiba telepon berdering. Ibunya sedang berbicara dengan seseorang di seberang sana. Lalu, ibunya menangis. Carlos memeluknya agar tidak menangis lagi. Ternyata yang menelepon tadi adalah Om Felix, adik kandung dari ayahnya Carlos yang menyampaikan berita bahwa Oma Alma sakit keras. Oma Alma itu adalah nenek Carlos dari pihak ayah. Oma Alma adalah orang yang lucu, pandai memasak. Kalau sedang berada di Jakarta, selalu tinggal di rumah Carlos dan bermain-main bersamanya. Tiba-tiba, Carlos merasa sedih. Ibunya memeluknya erat sebelum menyampaikan kabar kepada ayah yang sedang sibuk merapikan taman. Carlos, bantu ibu berkemas ya. Kita akan pergi mengunjungi opa oma di Ambon. Kata ibu di kamar. Ke Ambon? Wow, Carlos akan pergi untuk pertama kalinya ke kota kelahiran ayahnya. Carlos sedih, tetapi ia juga bersemangat dan merasa senang sekali. Ayahnya tampak sedang menghubungi beberapa keluarga dan mengakhiri pembicaraan dengan kata-kata yang sama. Hati-hati di perjalanan, sampai bertemu di sana. Carlos memulai perjalanannya menuju Pulau Ambon yang terletak di Provinsi Maluku, salah satu provinsi yang terkenal dengan pariwisatanya. Keluarga besar ayahnya tinggal di Desa Hila, Kecamatan Leihito. Carlos tidak bisa menyembunyikan ketidaksabarannya untuk melihat tanah kelahiran ayahnya yang konon ada dalam buku sejarah. Sesampainya di Bandara Patimura, mereka dijemput oleh Om Felix. Dengan begitu semangat, Carlos menyandang ranselnya di punggung. Apakah rumah Opa masih jauh, Om? Tanya Carlos kepada si Om. Masih 1,5 jam lagi. Tidak lama bukan? Jawab si Om sambil tersenyum. Carlos mengangguk. Ia tampak tidak sabar untuk bisa segera bertemu dengan opa-omanya. Tak lama kemudian, mereka sampai ke tempat yang dituju. Pelukan hangat dari opa dan sanak kerabat telah menanti. Makanan lezat sudah terhidang di meja, tetapi Carlos belum mau menikmatinya sebelum bertemu dengan Oma Alma.
oma kesayangannya itu berada di kamar, terbaring lemah, tetapi matanya langsung berbinar saat melihat Carlos berhambur dari balik pintu. Oma! Teriaknya bahagia. Oma? Oma sakit apa? Kenapa bisa sakit? Oma sakit karena merindukan Carlos ya? Pertanyaan bertubi-tubi dilontarkan Carlos kepada neneknya yang masih memeluknya dengan erat. Tentu saja Oma sangat merindukanmu cucuku sayang. Tetapi Oma sakit karena Oma memang sudah tua. Jawab Oma sambil tertawa terkekeh-kekeh dan terbatuk-batuk. Mereka berdua tampak sangat bahagia. Sebaiknya kalian membersihkan diri dulu, lalu makan yang lahap, kemudian istirahat. Sore nanti kita bisa melanjutkan melepas rindu. Kata Oma sambil memeluk ayah ibunya bergantian. Lalu mereka segera menuju kamar yang sudah dipersiapkan. Keesokan paginya, Carlos tidak menemukan Oma di kamar. Ternyata Oma dibawa ke rumah sakit agar Oma bisa dirawat oleh dokter dan lekas sembuh. Ayah dan ibulah yang mengantarkan Oma Alma ke rumah sakit. Agar Carlos tidak kesepian, Om Felix mengajaknya jalan-jalan menikmati kota Ambon. Ia juga ditemani oleh Leona, sepupunya yang berambut indah, keriting, dan panjang. Bagaimana Carlos? Apakah kita bisa berangkat sekarang? Tanya Om Felix yang sudah mengenakan topi, jaket, dan kacamata hitam. Tampak keren sekali. Mereka bertiga segera menaiki mobil untuk berjalan-jalan. Perjalanannya ternyata sangat menegangkan, tetapi juga sangat menyenangkan. Mereka menempuh jalan berkelok-kelok, mendaki, dan menurun. Sepanjang perjalanan, Carlos melihat begitu banyak pemandangan yang indah. Lambaian dari pohon cengkeh dan pala yang berjajar di kiri dan kanan seakan-akan melambai-lambai, menebarkan aroma yang harum sekali. Mereka seperti penari yang sedang meliuk-liukkan tubuhnya dengan berirama dan baunya seperti nenek. Ia suka sekali. Kemudian perlahan-lahan mereka memasuki daerah yang penuh dengan hamparan pantai yang sangat indah. Apalagi kalau dilihat dari atas tebing. Kata Leona, kami sedang memasuki kecamatan Leihitu. Dari desa Hitu kami menuju ke desa Hila. Wow, pemandangannya semakin luar biasa. Carlos melihat cahaya berkilauan yang sangat indah sekali, yang seakan-akan sedang bermain dengan riak ombak yang bergulung kecil, seperti sedang bergurau gembira. Sampailah mereka di tujuan, Benteng Amsterdam. Tidak berada di Belanda, tetapi di Indonesia, yang konon mempunyai sejarah yang sangat luar biasa dan sangat ingin Carlos pelajari, agar bila sudah kembali ke Jakarta, ia bisa bercerita kepada teman-temannya. Kalau mau masuk ke benteng, kita harus mengisi buku tamu dulu. Carlos isi bukunya dulu ya. Kata Om Felix. Buku tamu itu harus diisi agar bisa menghitung berapa banyak wisatawan yang berkunjung dari luar maupun dalam negeri. Menurut pemandu wisata, Benteng Amsterdam ini dibangun oleh bangsa Portugis yang pada awalnya digunakan sebagai tempat menyimpan rempah-rempah kita yang sangat terkenal itu.
Kemudian, benteng tersebut diambil alih oleh Belanda dan menjadikannya sebagai perusahaan VOC, Verenigde Oostindische Company. Sudah dipugar 2 kali pada saat zaman Presiden kedua Indonesia, yaitu Soeharto. Dan pada tahun 2008 dibongkar total, namun dibangun lagi seperti semula. Wih, keren sekali. Carlos sampai tercengang mendengarkan cerita dari pemandu wisata yang menemani mereka. Ia bangga dengan kota kelahiran ayahnya yang sangat bersejarah. Sampai menikmati suasana, berfoto bersama, mereka juga menikmati bekal yang dibawa dari rumah nenek. Kue ampas terigu yang seperti roti manis, gogos seperti lempar, dan roti kering kenari. Itu enak sekali. Ibunya Leona yang mempersiapkannya. Tak lama kemudian, Om Felix mengajak mereka pulang. Karena nanti sore kami harus mengunjungi nenek di rumah sakit. Carlos ingin menceritakan perjalanan hari ini kepada nenek. Carlos dan Leona tertidur dalam perjalanan pulang. Sesudah sampai di rumah, mereka dibangunkan. Rasa lelah yang menyenangkan ini terbayar lunas dengan makan siang yang lezat di meja makan. Ada kohu-kohu sayuran berbumbu kelapa dan ikan cakalang asap lengkap dengan sambal colo-colonya. Wow, keren sekali hari ini. Carlos dan Leona makan dengan lahap sebelum mereka istirahat siang. Sore telah menjelang. Carlos sudah berada di rumah sakit bersama Om Felix dan Leona, menyusuri lorong sambil mencari paviliun di mana nenek dirawat. Sesampainya di kamar nenek, Carlos berdiri agak jauh dari pembaringan nenek. Banyak kabel, jarum, infus, dan macam-macam lagi di tubuh nenek. Wajahnya pucat dan tampak sangat lemah. Ia tidak berani mendekat. Namun, nenek memanggilnya dengan suara lirih. Kemarilah sayang. Oma membisikkan sesuatu. Carlos menangis. Lalu, ia memeluk neneknya dengan erat. Namun tidak bisa lama. Karena keadaan nenek memburuk. Hari pun berlalu. Ayah dan ibu menjaga Oma di rumah sakit. Carlos tidur bersama Om Felix. Dan malam ini, Carlos memimpikan Oma Alma memakai baju yang sangat indah, berjalan di antara banyak bunga. Ia sangat cantik, dan di dalam mimpi Carlos, Oma Alma memeluknya lalu melambaikan tangannya, pergi menjauh, lalu menghilang. Sebelum fajar, Om Felix sudah terbangun karena dering telepon. Ia melihat Carlos yang tidur dengan gelisah. Segera ia membetulkan selimutnya. Ada setitik air menetes dari sudut mata keponakan kecilnya itu. Ia tidak tega menyampaikan berita sedih yang baru diterimanya. Ia memilih keluar dari kamar
membangunkan anggota keluarganya yang lain untuk segera bersama-sama membersihkan rumah, karena mereka akan ada banyak tamu hari ini. Seminggu berlalu, waktunya untuk kembali ke rumah dan pulang ke Jakarta karena ayah serta ibu harus kembali bekerja dan Carlos pun harus kembali sekolah. Sebelum berpamitan dengan semua keluarga besarnya, Carlos menuju kamar nenek untuk mengambil foto Oma Alma. Dalam perjalanan menuju Bandara Patimura, Carlos tak banyak bicara. Bahkan sampai di rumah, Carlos hanya bicara seperlunya. Melihat itu, ayah dan ibu memeluknya erat. Mereka bertiga terdiam sesaat. Lalu ibunya berkata, Oma Alma sudah bahagia di surga ya, Kak. Kita harus sering mendoakannya. Kita semua akan selalu merindukannya. Carlos mengangguk. Ia masih sangat merasa sedih akan kepergian Oma Alma. Lalu ayah mengajaknya duduk bersama dan berkata, Kak, Papa juga sedih. Tetapi Papa tahu bahwa Oma pasti tidak ingin melihat kita terus bersedih. Kita akan mengingat Oma dengan segala cerita indahnya ya, sebagaimana yang Oma mau. Carlos masuk ke kamarnya, meletakkan foto omanya di meja belajar. Diamatinya wajah omanya yang cantik. Ia merasa mendengar tawa neneknya yang tak mungkin dilupakannya. Lalu Carlos pun tersenyum dan berbisik pada foto Oma Alma. Oma, seperti nama yang Oma berikan kepada Carlos, yang artinya kuat. Aku akan menjadi seperti yang Oma minta. Harus bisa menjadi pelindung buat orang-orang yang lemah. Kuat seperti benteng Amsterdam. Carlos, sayang Oma selamanya.